Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di channel saya Inline Fit bareng saya Bang Fendi. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua apa itu diet. Jadi diet itu adalah mengatur pola makan ya, bukan tidak makan. Jadi selama menjalani program diet itu teman-teman harus paham dulu apa itu diet, apa itu kalori. Nah, itu karena itu adalah hal yang paling penting untuk mencapai keberhasilan kita. Nah, kalori itu adalah sumber energi. Jadi, setiap orang itu punya kebutuhan energi yang berbeda-beda. Itu diambil dari postur tubuh, tinggi badan, berat badan, umur dan usia, dan segala aktivitasnya. Jadi, setiap orang itu punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Nggak bisa disamaratakan gitu. Nah, gimana cara dapetin kebutuhan kalori itu? Cara ngitungnya, kalian bisa pakai, kalau saya bisa pakai Google Chrome. Nanti kalian bisa cari aja di browser, namanya BMI Calculator, Body Mass Index Calculator. Nah, nanti kalian bisa masukin di situ. Nanti saya tunjukin di situ, kalian bisa masukin umur, bisa masukin tinggi badan, bisa masukin berat badan gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti di situ bisa kalian dapatin tuh kalian ada di posisi mana. Buat yang paling bagus itu ada di antara 18 sampai 25 kg per meter persegi. 18 sampai 25% ya presentasinya kayak gitu. Itu adalah kondisi bagus. Nah, tapi kalau di atas itu nanti kita evaluasi lagi gitu. Nanti bisa kalian dapatin kebutuhan kalian normal atau apa kan kayak gitu. Nah, kalori itu apa? Kalori itu adalah sumber energi. Jadi kita harus tahu dulu ini input dan outputnya. Jadi apa yang masuk dan keluar juga kita harus tahu hitung-hitungannya. Jadi misalnya orang yang badannya besar, jadi dia kebutuhan kalorinya semakin banyak, terus kebutuhan airnya juga banyak, aktivitasnya juga banyak, otomatis dia akan bekerja lebih ekstra lagi. Nah, jadi kalau teman-teman nggak paham nih sama yang namanya hitung-hitungan kalori ini, itu pasti dietnya gagal total. Kalian sudah tidak makan, kalian sudah olahraga, kalian sudah ini, tapi kalau kalian tidak paham sama sekali atau cuman mulai aja tanpa pengetahuan yang tepat, kalian pasti gagal total. Kalori itu didapat dari mana? Semua makanan yang kita makan itu adalah kalori. Apapun yang bentuknya makanan, manisan, gorengan, tempe, nasi, minuman, manis, atau asam, nah itu semuanya adalah kalori. Ingat, kalori itu bukan lemak, tapi apa yang kita makan itu berpotensi buat jadi lemak gitu ya. Terus kenapa sih kok saya sudah makannya jarang, saya sudah ini, tapi kok berat badan saya nggak turun-turun mas? Kenapa kok saya padahal olahraga loh, tapi kok saya berat badannya masih tetap aja? Jadi kayak gini, misalnya kita sudah jarang banget makan nih, dengan pengetahuan bahwa diet itu adalah tidak makan, berarti kita mau makan ini takut, mau makan itu takut, sehingga membuat kita jarang makan. Tapi ternyata setelah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan kita timbang, loh kok beratnya nggak banyak turunnya, atau nggak turun sama sekali dalam waktu sekian lama, saya sudah jarang makan dan lain sebagainya, tapi kenapa berat badan saya nggak turun-turun? Nah, itu faktornya apa? Karena kayak gini, kita itu butuh pembakaran lemak. Jadi kalau kita sudah diet dengan baik dan benar, otomatis juga kita harus olahraga, harus punya aktivitas yang bisa membakar kalori. Kenapa? Karena ketika kita berkeringat itu bukan berarti yang terbakar adalah lemak. Ketika kita berkeringat itu yang terbakar adalah kalorinya, kadar gulanya yang terbakar, bukan langsung ke lemaknya ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita harus olahraga, terus dibarengi dengan pengetahuan yang tepat, baru kita bisa mencapai keberhasilan diet. Teman-teman jangan takut kalau terjadi seperti itu, karena orang yang gagal diet itu banyak banget, karena diet itu susah teman-teman ya, menyiksa sekali. Nah, maka dari itu kita menyediakan jasa catering sehat. Nah, di jasa catering sehat ini kita menyediakan semua jenis makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori kalian. Nah, nanti kita ukur semuanya, kita kalkulasiin kebutuhan kalori hariannya apa aja. Nanti kita buatkan menu yang tidak lebih dari kebutuhan kalori kalian itu jika kalian sedang dalam program diet. Tapi ketika kalian sedang dalam program bulking atau besarkan badan, itu nanti kita kasih kalori yang lebih tinggi dari kalori yang biasanya. Itu proteinnya lebih banyak tentunya teman-teman ya. Nah, terus kenapa kalau kita diet itu lemes banget? Karena itu tadi, karena asupan kalori kita kecil, maka
kita akan merasakan lemas, karena itu tadi kalori adalah sumber energi. Nah, kalau teman-teman mau nurunin berat badan itu harus defisit kalori. Defisit kalori itu apa? Kita meminimalisir kalori yang masuk. Tapi kalau mau membesarkan badan itu harus surplus kalori namanya ya. Jadi kayak gitu, semua itu bakal kita pandu, bakal kita tuntun buat teman-teman semua. Jadi bukan cuma menurunkan berat badan aja, tapi juga masa ototnya naik, powernya naik, strengthnya naik. Jadi kita bisa lebih fit lagi, kita bisa lebih kuat lagi ya teman-teman ya. Terus hal apa yang harus dilakukan pertama untuk memulai diet? Itu yang pertama, kalian harus tahu dulu mentor yang tepat. Kalian juga harus punya orang yang tepat yang bisa kalian jadikan panutan. Kalau bisa sih jangan cuman komunikasi satu arah. Kalian bisa lihat YouTube dan lain sebagainya, tapi kalau bisa juga ada orang yang bisa kalian konsultasikan supaya kalian juga bisa bertanya secara langsung dan dijawab secara langsung kayak gitu. Yang paling penting buat sekarang ini adalah mentor, karena semuanya kalau tanpa mentor seperti barang baru yang nggak ada buku panduannya itu ya, jadi mungkin akan membuat kita bingung gitu. Terus kalau ketika kalian berkeringat, kan ada tuh orang-orang yang cuman pengen olahraga buat cari keringat aja, pengen yang bersepeda cari keringat, tapi pengen ngecilin ini, pengen mengecilin itu, tapi kok berat badannya ternyata nggak turun. Nah kayak gini, berkeringat itu bukan indikator bahwa lemaknya ikut turun juga, lemaknya ikut terpapas juga, bukan. Jadi begini, segala aktivitas itu mungkin akan mengeluarkan keringat, tapi keringat itu apa ya, tandanya apa? Nah, misal kata saya ambil contoh kayak gini, misal kata kalian ada di dalam satu ruangan seperti ini, terus kalian workout misalnya, atau senam, atau sambil nyapu dan lain sebagainya, sehingga membuat kalian berkeringat. Nah itu, sama satu lagi, di ruangan yang sama kalian tidak melakukan apa-apa, kipas anginnya dimatiin, AC-nya dimatiin, terus pintunya ditutup dan jendelanya ditutup. Nah otomatis kalian akan kepanasan dan berkeringat juga. Jadi dua kegiatan ini sama-sama mengeluarkan keringat, tapi apakah keringat itu menjadi indikator bahwa lemaknya ikut turun? Tidak. Nah gini, jadi ketika kita berkeringat, ketika olahraga dan berkeringat, sebenarnya yang ikut terbakar itu hanya kalorinya aja, hanya kadar gulanya saja yang terbakar, tapi belum sampai kepada kadar lemak. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, makanya kita harus defisit kalori banget. Ketika kita angkat beban, ketika kita olahraga, kita harus pastikan kita dalam keadaan defisit kalori, baru itu akan efektif untuk memangkas lemak. Nah nanti dia lemak yang ada di tangan kita ini, yang ada di kulit, yang ada di dalam otot ini, dia akan terjepit di antara otot dan kulit. Nanti dia akan terjepit dan terpapas, itu lama-lama akan habis. Jadi kalau kalian mau ikut program diet itu, kalian jangan cuman pengen makanannya aja, jangan kalian cuman pakai produknya aja, tapi kalian juga harus dapat edukasi. Supaya apa? Supaya kalian tahu apa yang kalian lakukan itu ternyata salah kayak gitu. Ternyata saya juga harus butuh tutornya juga, saya juga harus butuh mentornya. Tidak harus beli lepas kayak gitu terus pergi, itu tidak akan dituntun. Jadi kemungkinan berhasilnya kecil, bahkan bisa dibilang nihil kayak gitu. Nah untuk produknya sendiri teman-teman kan bisa ganti. Yang tubuh butuhkan itu sebenarnya karbohidrat. Nah jadi kalau diet itu nanti akan sedikit bergeser karbohidratnya, jadi dari nasi merah menjadi dari nasi putih menjadi nasi merah, menjadi kentang, menjadi ubi, menjadi singkong, atau menjadi pisang. Karbohidrat itu bukan berarti nasi putih ya, jadi karbohidrat itu ada banyak, tapi bukan berarti nasi putih aja kayak gitu. Yang tubuh butuhkan adalah karbohidrat. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kalau nggak konsumsi nasi itu nggak kenyang. Sebenarnya sama, kenyang semua, hanya saja kayak gini, setiap karbohidrat itu berbeda-beda kalorinya. Kalau nasi putih itu lebih tinggi kalorinya daripada kentang. Kentang itu kalorinya lebih sedikit, mungkin sekitar 100 kalori, per 100 gram itu hanya berapa kalori kayak gitu ya. Jadi kentang itu lebih sedikit kalorinya daripada nasi. Jadi ketika kita makan kentang itu bukan berarti tidak kenyang. Mungkin bakal kenyang di awal, habis itu kita lemes, kita capek lagi. Karena apa? Karena memang kalorinya sedikit kayak gitu. Sama dengan ubi, sama dengan pisang, semuanya itu karbohidrat tapi kalorinya kecil. Tapi kalau untuk jenis karbohidrat, mereka semua adalah karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang dicari karbohidrat, karena kita cari yang low kalori, maka kita pakainya adalah kentang.
Nah begitu juga buat yang sayur-sayuran dan lain sebagainya. Saya kasih tips buat teman-teman yang mau nurunin berat badan, itu harus makan sayuran yang keras-keras, misalnya kayak wortel, kayak kembang kol, kayak brokoli, terus kayak misalnya buncis, jagung. Nah itu adalah jenis-jenis sayuran yang sifatnya keras. Jadi ketika kita konsumsi itu, jadi perut akan terasa penuh, lambung akan terasa lama mencerna, terus padat kayak gitu. Jadi kalau untuk diet itu harus makan makanan yang itu, jadi dia awet di dalam perut. Ya, dan sebaliknya kalau teman-teman mau membesarkan badan itu harus makan sayuran yang sifatnya ringan, misalnya bayam, kangkung, terus sayur-sayuran lainnya sifatnya ringan, jadi lambungnya bisa muat banyak kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau yang mau buat bulking itu bukan kalorinya yang banyak, tapi adalah proteinnya, karena protein itu akan berpotensi untuk menambah massa otot, terus memperbaiki otot-otot yang rusak yang diperoleh dari olahraga, dari gym, dari angkat beban dan lain-lainnya. Nah jadi ketika olahraga itu otot kita itu akan rusak, otot kita itu akan pecah nanti. Nah itu akan kita akan membutuhkan protein lebih banyak, karena apa? Buat memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Nah itu selain buat untuk membesarkan massa otot. Nah itu sedikit penjelasan dari kami. Intinya saya review lagi bahwa diet itu bukan tidak makan, tapi mengatur pola makan. Nah nanti mengikuti semuanya nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Waktu istirahatnya juga harus diatur, terus makanannya juga harus diatur kayak gitu ya. Terus kalori juga teman-teman harus banget paham namanya kalori. Kalori itu apa, kebutuhan yang masuk itu berapa, kebutuhan yang keluar itu sudah berapa yang terbakar kayak gitu. Teman-teman harus tahu dulu. Jadi kalian ketika mau makan mikir, oh ini berapa kalori, oh ini aku sudah olahraga membakar 200 kalori, masa aku masukin lagi bakso semangkok yang 800 kalori kan kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngatur sendiri semuanya nanti ketika sudah paham apa itu kalori. Nah sekian video kita kali ini, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di video-video selanjutnya buat teman-teman yang mau program penurunan berat badan atau menjaga berat badannya supaya tetap ideal, nanti bisa kontak kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.